Anjay, keren kayak Netflix. Dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobatil, ngobrol santai bersama saya Rudy Kafil. Seperti biasa di podcast ini kita membicarakan tentang investasi dan perizinan dengan gaya yang santai. Tapi khusus di season kali ini kita akan membahas tentang Gebyar Pelayanan Terpadu. Dan saya sudah kedatangan tamu dari Bank BJB. Kita sambut Bapak Aulia Agung Pratama. Siap, selamat siang ya Ayah. Siang kayaknya. Siap, selamat siang Sobat DPM PTSP Provinsi Jawa Barat. Salam kenal, saya Aulia Agung Pratama dari Divisi Kredit UMKM Bank BJB. Kebetulan saya di kantor pusat, saya megang sentra UMKM wilayah Langsung Bandung dari Raya. pusat Pak ini. Langsung Pak, karena kebetulan dekat sebetulnya ke sini tuh. Saya juga udah berapa kali juga nih main ke sini diundang oleh teman-teman DPM PTSP dan juga sempat ngisi juga di agenda rangkaian ini juga kayaknya Gebyar Pelayanan Terpadu di acara apa CIPES ya. CIPES juga ada. CIPES juga. Jadi saya dan tim juga kebetulan terlibat sebagai pendukung lah ya, pendukung kegiatan daripada DPM PTSP Provinsi Jawa Boleh Barat. tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih nih Pak udah mau datang jauh-jauh. Siap, alhamdulillah. Ini juga saya juga udah menunggu-nunggu nih. Oh, menunggu-nunggu Iya, Pak. saya sampai nggak bisa tidur nih Pak. Karena belum ngantuk. Berarti Bapak Aulia Ya. ini, Bapak Aul aja ya Pak ya? Mangga. AA, Akang, mangga. Kita Siap, santai Pak di sini Pak jadi. siap. Berarti dari divisi kredit. UMKM Bank BJB. Nah, nih kita udah datengin langsung ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan soal perkreditan dengan itu. Bank BJB, kita udah datengin langsung pakarnya. Jadi Pak, nih saya punya topik untuk hari ini tuh kita mau ngobrolin NIB. Oke, Dan jadi UMKM tetap tentunya. topiknya base-nya adalah NIB ya. NIB. Karena memang rangkaian daripada Gebyar Pelayanan Terpadu. gitu. Jadi Siap. antara kan UMKM para pelaku usaha juga banyak yang belum tahu nih Pak. Ya. Sebenarnya dari Bapak sebagai yang mewakili dari sudut pandang bank sebagai lembaga keuangan kan Pak ya. NIB itu fungsinya berguna nggak sih Pak? Atau terus ketika UMK punya NIB, apakah itu bisa jadi jaminan nggak atau bisa salah satu syarat buat akses dapetin pembiayaan? Siap. Jadi terima kasih nih atas pertanyaan yang pertama mungkin ya. Jadi betul bahwa kami sebagai lembaga perbankan khususnya Bank BJB memang salah satu identitas lah ya yang menjadi bahwa pelaku UMKM itu mempunyai legalitas atau entitas yang memang kita bisa anggap bankable adalah dengan memiliki NIB gitu. Jadi memang salah satu persyaratan kita gitu ya dalam hal ini pelayanan kredit UMKM memang diminta legalitasnya. Nah tentunya untuk kondisi saat ini salah satu bentuk legalitas yang memang diakui ataupun menjadi persyaratan adalah NIB. Berarti udah yang diakui banget itu NIB ya? Betul, Pak? NIB sebetulnya memang sebelum NIB itu dulu sempat kita itu kan SKU ya, zamannya SKU ataupun surat keterangan lainnya yang dipersamakan ya. Nah itu pun setelah adanya NIB, betul yang tadi disampaikan ternyata masih banyak teman-teman UMKM itu yang belum punya. Padahal gratis kan? Gratis dan sehari jadi kan ya? Sehari jadi. Tapi memang saat ini salah satu kendala ataupun yang sering kita temui nih di lapangan selain hal lain adalah yang pertama ternyata masih banyak yang belum punya NIB. Bahkan dengan kondisi persyaratan perbankan yang ngotot salah satunya NIB, ketika teman-teman belum tahu bahwa persyaratan yang salah satunya adalah NIB, tentunya itu akan menjadi kendala pada saat mengajukan pinjaman ataupun kredit seperti itu. Jadi NIB ditanya berguna, tentunya berguna karena salah satu
dikatakan bankable itu salah satunya ketika memiliki persyaratan NIB. Betul, seperti itu. Jadi gitu teman-teman, berarti ketika ingin mengajukan pembiayaan ya Kang ya, betul. NIB itu harus dimiliki dulu. Jadi kalau mau dapat kucuran dana, teman-teman bisa bikin dulu NIB. Betul. Untuk di Jawa Barat sendiri banyak, ada 28 kabupaten kota di DPM PTSP, bisa bikin ke MPP atau ke DPM PTSP langsung, atau bahkan bisa bikin online. Nah, kalau teman-teman mau bikin secara serentak nanti, kita itu ada di 11 Desember. Oke. Ya kan? Oh ya, di Gebiar Pelayanan Terpadu itu ya. Jadi ya. Betul, karena memang tahun lalu juga kita ikut kan yang di Arca Manik Kang. Jadi betul di Arca Manik. Jadi BJB insya Allah teman-teman sobat DPM PTSP, karena memang salah satu lembaga perbankan yang menjadi mitra strategis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk dinas-dinas di bawah kelolaan Pemprov, Pemda, Pemkot, tentunya kita akan hadir selalu gitu. Support ya kan? Support selalu dengan teman-teman UMKM, khususnya teman-teman DPM PTSP gitu. Nah, kalau misalkan kan kita ngobrolin ini akan sendiri dari BJB, ada nggak program khusus yang buat UMK gitu soal pembiayaan? Wah, tuh bukan ada lagi. Banyak. Jadi saya ingin cerita sedikit dulu. Jadi kalau berbicara produk nanti saya cerita setelah ini. Jadi intinya kita punya unique selling point ya, atau added value dibandingkan teman-teman lain di perbankan lain lah ya istilahnya, karena kita itu punya unit pembinaan namanya Pesat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Nah, kita punya 6 layanan sentra. Saya dan tim kebetulan megang sentra UMKM Bandung, berarti wilayah 1 lah ya. Ada sentra Pakuan di wilayah Jabodetabek, ada sentra Priangan Timur, Tasikmalaya dan sekitarnya. Berarti Pesat ini di semua Jawa Barat? Di semua, bahkan nasional. Oh, nasional. Betul. Dan yang keempat ada juga sentra Cirebon. Oke, dan yang kelima ada sentra Banten lah ya, sentra Banten, dan yang terakhir ada sentra Surabaya. Nah, ini layanan sentra ini tentunya menjadi mitra strategis nih untuk teman-teman pelaku UMKM, untuk bagaimana kita bisa melakukan edukasi dan pembinaan terhadap teman-teman UMKM gitu. Jadi kami itu punya beberapa program ya. Ada 3 pilar, ada Pesat Wirausaha Baru, Pesat Kapasitas Usaha, dan juga Pesat Go Global atau Go Digital. Nah, jadi program-program tadi turunannya itu banyak Kang. Oh, banyak. Jadi di dalam program-program tadi itu ada, kita itu memang melayani atau juga menjadi pemberdaya bagi pelaku UMKM gitu. Jadi seperti contoh kita menjadi trainer, menjadi edukator gitu ya, menjadi pemateri di berbagai jenis kegiatan yang sifatnya menghadirkan teman-teman UMKM. Jadi contoh paling yang paling Akang ingat Kang selama pelatihan? Jadi kita itu sebetulnya banyak program, salah satunya ada bincang bisnis. Jadi bincang bisnis itu biasanya dilakukan di hari Jumat. Jadi bincang bisnis itu merupakan salah satu program kita, salah satu program unggulan. Tepatnya memang biasanya di hari Jumat jam 13.30. Itu online, gratis, dan bisa diikuti oleh teman-teman sobat DPM PTSP Provinsi Jawa Barat. Gratis ya Kang? Gratis, dan itu topik-topiknya macam-macam. Oh, macam-macam. Ada tentang digital marketing, packaging, mungkin aja tentang legalitas, tentang pajak, tentang bagaimana cara meningkatkan usaha, pencatatan keuangan, dan lain-lain. Itu kan sangat lengkap tuh, dan gratis. Banget. Jadi tunggu apa lagi nih? Program BJB sangat luar biasa. Selain itu juga kami mempunyai tagline atau roadmap lah ya, kita pengen tumbuh dan besar bersama. Jadi banyak pelaku UMKM binaan kita juga memang yang sudah kita bantu untuk naik kelas, salah satunya melalui ekspor gitu ya. Oh iya. Jadi ada beberapa nasabah kita yang sudah kita dorong untuk bisa scale up nih. Bahkan sudah lewat di pasar lokal, sudah ke pasar internasional. Keren. Nah, itu salah satunya mungkin ada kelompok Kopi Wanojah, ada di daerah Ibun, Majalaya, Kabupaten Bandung. Oh, daerah Ibun, Nak? Betul, itu sudah diekspor. Terakhir kemarin dilepas Pak PJ Gubernur itu ke Saudi Arabia. Wih, keren. Itu kurang lebih 18-19 ton. Itu hasil binaan dari hasil binaan kita. Jadi kebetulan Wanojah ini kelompok ataupun yang menjadi key player-nya adalah perempuan. Karena Wanojah itu kan kalau bahasa Sunda mah artinya perempuan. Oh, mana jadi pegawai ataupun petani binaannya Wanojah itu 80% wanita. Wih, keren. Jadi artinya selain bisnisnya dapat, kemudian kita pemberdayaan wanita juga dapat, karena sesuai dengan
program Pemprov Jawa Barat saat ini, Sekoper Jabar atau West Java Women Empowerment, artinya kan itu pemberdayaan wanita ya. Dan kita sudah melakukan itu secara bisnis maupun secara program. Nah ini menjadi kebanggaan juga nih buat kita tentunya bahwa salah satu nasabah binaan kita itu bisa sukses dan dikenal oleh bukan hanya di lokal tapi pasar internasional gitu. Bahkan kemarin di di acara TEI atau Trade Expo Indonesia, Wanoja itu dapat dealing lagi ya lah ya dengan atase dari Washington DC Amerika. Artinya nambah dia tah Kang anu meser produknya Wanoja teh. Berarti proses relasinya terhubung ya Kang ya? Betul. Jadi karena kami itu mungkin kalau berbicara membisnis matchingkan gitu ya. Jadi ketika salah satu pelaku UMKM binaan kita di daerah A dengan di daerah B atau tadi antar sentra kita bisa koneksikan tuh. Jadi mereka bisa saling ketemu, bisa juga nanti misalnya menyerap produk masing-masing, apakah mungkin menjadi suppliernya ataupun sebaliknya. Nah itu salah satu program yang mungkin menurut kita tidak ada di tempat lain gitu ya. Boleh, teman-teman tepuk tangan dulu. Gitu. Wanoja ya kan tadi. Wanoja salah satunya dan juga mungkin ada jam tangan pala, ada sate karmel gitu. So kalau Akang nanti kemarin lah pernah ikut agenda West Java Festival, ulang tahun Jawa Barat, ulang tahun Kota Bandung, ulang tahun Karawang, ulang tahun Prasi, sate karmel, pasti ada di situ dan itu binaan kita. Dan kenapa kita bangga nih saya nyebutinnya juga dengan Wanoja sate karmel karena memang tujuan kita tuh itu pengen tumbuh dan besar bersama. Implementasinya adalah tadi Wanoja mungkin RSP juga akan kalau yang suka riding helm RSP teman-teman sobat DPM TSP itu juga mitra strategis kita. Betul deh, helm RSP itu ya itu sudah dipakai oleh Pak Presiden waktu di sirkuit Mandalika ya, waktu itu pembukaan. Kemudian kalau berbicara jam tangan pala sudah jadi seperti G20. Kalau berbicara tadi si Kopi Wanoja tentunya sudah dengan BI juga sudah dikenal luas ya dengan kedinasan, dengan atas-atas dari luar negeri. Kemudian ngobrol sate karmel itu di lingkungan kedinasan juga sudah dikenal Kang. Udah terkenal. Sudah terkenal dengan waktu di Karawang aja Pak Bupati waktu itu special request tuh binaan BJB harus ada. Jadi artinya teman-teman saya ngobrol di sini adalah dengan bergabung dengan programnya BJB, teman-teman punya kans atau punya opportunity untuk mendapatkan program-program tadi lah ya seperti itu. Jadi kalau berbicara program di luar kredit seperti itu. Tentunya kalau berbicara itu baru di luar kredit ya teman-teman. Ini saya pengen cerita dulu bahwa ada success story ya. Ada success story-nya. Jadi ada keberhasilan pasca pembiayaan. Jadi saya pengen cerita bahwa ketika kita bermitra banyak sekali benefit dari teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman bermitra itu tentunya networkingnya bertambah. Jadi pelaku UMKM atau pelaku usaha kan salah satu yang menjadi strong point-nya adalah harus bergaul. Iya, emang benar. Jadi gimana caranya kalau teman-teman nggak bergaul, tentunya mungkin sakit-sakit kene lah menurut bahasa Sunda. Lingkungannya masih segini. Lingkungannya masih segitu, makanya dengan bergabung itu bahkan Kang ada yang cuma pinjaman 5 juta, 10 juta, tapi dapat benefit tadi bisa dibantu untuk ekspor. Cuma segitu. Nah, jadi kami itu dalam hal program tadi ya salah satunya ekspor, sebetulnya kami tidak mengacu kepada pelapor. Nah, jadi ketika memang produknya diminati oleh agregator kami atau mitra strategis kami di luar negeri ataupun dengan channel eksportir kami. Contoh yang dicarinya rumput laut, ternyata pinjamannya 5 juta, yang nggak menjadi masalah gitu. Yang dicari kan produknya. Iya, yang penting produknya ya. Betul. Jadi punya nilai apa gitu? Betul, punya nilai apa nih? Nilai jual atau nilai komersial ataupun nilai-nilai lain yang memang bisa diserap oleh eksportir ataupun pembeli di luar negeri. Nah, jadi itu program-program yang menurut saya sangat jarang lah ya di tempat lain. Jadi karena kita memang pengen selalu bersama-sama nih dari mulai kecil sampai dengan besar. Nah, kalau berbicara produk kita banyak sekali sebetulnya produk. Kalau berbicara KUR gitu, kita juga bank yang ditunjuk pemerintah menjadi penyalur KUR. Jadi nah, itu yang KUR ada, udah pasti di kita ada. Ada KUR ada dari produk yang sampai dengan 10 juta, sampai dengan 100, sampai dengan 500 juta kita ada semua. Itu gimana boleh dijelasin lebih lanjut? Jadi produk KUR itu kan memang sebetulnya secara bunga itu sangat diminati oleh masyarakat karena memang bunganya
kecil dan murah gitu. Nah memang dimulai dari kur super mikro itu kan bunganya 3%. Oh 3%. Betul. Kemudian nanti ada tiering juga. Jadi naik jadi misalnya kan ada juga kur di atas super mikro, ada kur mikro, ada kur kecil itu kan bunganya 6%. Jadi nanti kalau yang sudah menikmati bunga 6%, nanti kalau mau top up lagi itu naik jadi 7%, jadi 8 sampai jadi 9%. Oh berarti itu bisa nambah terus? Bisa nambah, cuman memang ada batasannya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah mengalami bahwa kok ternyata saya nggak bisa ngakses produk kur, mungkin yang pertama adalah limit pelapornya sudah habis, atau kuotanya mungkin sudah habis, karena memang setiap perbankan itu diberikan kuota oleh pemerintah untuk menyalurkan kur. Jadi mungkin yang pertama mungkin itu, yang kedua memang ada batasan. Misalnya satu orang sudah mencapai 500 juta limit pinjamannya di kur, itu memang saat ini dengan peraturan yang baru tidak bisa lagi menikmati fasilitas kur. Jadi harus naik kelas. Jadi harus. Tapi naik kelasnya dalam konteks kita juga sebetulnya punya lagi produk lain di BJB itu, ada namanya kredit mikro utama yang sama dengan 500 juta. Oh, berarti jadi kalau namanya bukan lagi kur. Betul. Jadi misalnya kalau nanti sudah Pak, ternyata saya nggak bisa lagi nih dapat kur karena kondisi tadi, karena mungkin saya pernah dapat pinjaman juga yang serupa. Atau karena limit saya sudah habis misalnya ya oleh teman-teman UMKM. Tenang. Ada namanya kredit mikro utama dengan yang tentunya bunganya juga masih kompetitif. Range-nya kalau kita setarakan dengan flat adalah 10,5 sampai 12% flat dibanding dengan bunga pinjol. So, Kang, pinjol itu bunganya 0,3, 0,5 bahkan 1% per hari. Dikali anggaplah 1% ya, atau 0,5 lah ya. Dikali 30 hari kan 15%. Dikali 12 bulan 180%. Sedangkan bunga bank itu tadi lah anggaplah saya nggak dapat kur, ternyata saya mikro utama 10,5 atau 12. Dibagi per bulan aja dari setahun juga kan cuma kecil 1% sebulan. Ini mah 1% mungkin sehari. Nah teman-teman, yang terjadi di masyarakat saat ini adalah ketika ngobrolin tadi salah satunya persyaratan NIB, banyak yang akhirnya bilang ke bank teh sesah, gitu. Nah, iya sesah, ternyata sesah teh konon. Oh ya iya sesah teh karena mungkin nggak punya NIB. Ya akhirnya karena berarti kasusnya karena nggak punya NIB. Iya, salah ya? satunya kan nggak punya NIB, belum ada catatan keuangan, pencatatannya belum rapi dan lain-lain, sehingga akhirnya perbankan itu tentunya akan sulit nih menilai kapasitasnya gitu, layak atau enggak, karena kan ketika kami mau ngasih 5 juta, pinjaman 10 juta atau bahkan 5 miliar, karena produknya kami sampai dengan 5 miliar. Oh, sampai 5 miliar. Betul, 5 miliar. Tadi kan kur, kemudian ada mikro utama, kur juga ada lagi tamanya, ada kur PMI. Kur PMI itu adalah untuk mengakomodir biaya supporting untuk teman-teman pekerja migran. Gitu. Itu pekerja migran kebetulan kalau di BJB itu memang baru ke Taiwan dan yang magang ke Jepang, jadi baru 2 negara. Tapi artinya produknya sudah ada di kami, gitu. Jadi teman-teman yang memang ada kondisi tadi, selama sudah bergabung dengan lembaga tentunya yang diakui oleh pemerintah ya, lembaga pekerja migran yang diakui oleh pemerintah, tentunya itu bisa mengajukan pinjaman juga ke perbankan, salah satunya Bank BJB. Dan tentunya juga ada produk yang ketika sudah scale up lagi, sudah naik kelas atau levelnya sudah medium enterprise atau menuju komersial, itu kita bisa sampai dengan 5 miliar. Jadi intinya teman-teman di BJB produknya semuanya ada. Kemudian yang terakhir nih yang saya pengen bilang yang nggak ada lagi di tempat lain, saya yakin ini ada yang namanya kredit mesra. Kredit mesra. Mesra ya, kredit aja namanya mesra ya. Gimana tuh? Masyarakat ekonomi sejahtera. Jadi kredit mesra ini tanpa bunga. Cocok tanpa bunga teman-teman. Tapi pakai angsuran kan ya, tapi angsuran ayahnya. Enggak. Jadi itu kirain saya yang terakhir udah nembak tanpa angsuran. Saya mau ngajuin. Angsuran mah tetap ada teman-teman ya. Tapi kami saking concernnya terhadap UMKM, kami punya berbagai macam produk. Tentunya yang tadi sebetulnya untuk pelaku UMKM yang startup. Jadi yang baru mau mulai. Ceritanya Kang, Abi namanya sasasi, namanya 2 sasi itu bisa pakai kredit mesra. Tapi harus berkelompok. Oh, harus berkelompok, gimana itu maksudnya? Minimal 5 orang, maksimal 20 orang. Jadi teman-teman UMKM yang pengen mengajukan kredit mesra itu harus membentuk kelompok, di mana kelompok itu berdasarkan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Satu daerah atau boleh dari daerah lain? Kalau kita salah satu yang menjadi concern atau persyaratan kita adalah kita sarankan pilih yang lingkungannya kalau bisa paling dekat banget. Anggaplah
rumah beda kaheuleut ku satu rumah kelihatan lah. Se-RT berarti. Se-RT kenapa? Karena sebetulnya kan ini ada satu Maksimal lagi se-RW berarti. yang belum saya cerita bahwa kalau kredit mesra ini tanggung renteng. Apa? Tanggung renteng. Tanggung renteng. Jadi kalau nanti ada salah satu anggotanya yang tidak melakukan pembayaran, jadi teman-teman yang lain tuh kebebani harus bantu angsurannya. Oh. Gitu. Nanti ditunjuk juga ketua kelompoknya, bahkan sebelum mendapatkan kredit, teman-teman yang kredit mesra itu dapat pelatihan dulu dari kita. Oh, spesial. Jadi supaya nanti uangnya kangen naon, terus nanti proyeksinya untuk mengembangkan usahanya seperti apa. Nah, makanya kami kasih dulu pelatihan yang mesra. Jadi ini mah benar-benar saya lihatnya komplit banget berarti. Oh iya, makanya saya maksudnya bilang jangan kadang gitu ya masyarakat cuman praktis banget gitu. Oh iya. Uang dikasih beres selesai. Iya. Ini mah malah maksudnya teh sok bapak mau usaha. Iya, betul. Mau apa sama Bank BJB berarti diarahin dulu, dilihat dulu. Betul. Gimana skemanya? Siapa Betul. tahu kan belum ada ilmunya. Betul, yuk kita kasih pembinaan dulu, kasih pelatihan dulu karena salah satu memang kekurangan ataupun yang kita sering temui pada saat turun ke lapangan adalah ya tadi nggak punya NIB, nggak punya pencatatan. Jadi kita bingung. Omset 1 juta teh mah, omset bulana 100 juta teh mah nggak ada catatannya kan, kita sulit menilai visibility ataupun menilai kapasitasnya. Beda dengan teman-teman misalnya PNS ataupun pegawai yang sudah mempunyai salary tetap, itu kan dari slip gaji, lihat rekeningnya. Nah kalau teman-teman UMKM berarti kan harus disiplin. Jadi kuncinya teman-teman UMKM tuh harus disiplin, dalam salah satunya adalah melakukan pencatatan gitu. Bahkan kita juga yang belum mencatat, karena tadi kami ada program pelatihan tadi lah ya, edukasi. Pasti diajarin ya kan. Sok orang awitan lah dari mulai pencatatan manual, kemudian kami juga memberikan edukasi mulai pakai KRIS atau QRIS lah ya. Oh iya. Karena kenapa sekarang adaptasi digital. Betul. Jadi sok pakai manual dulu, artinya biasain dulu lah. Sudah itu sok di bank tuh ada KRIS gitu pakai. Kenapa? Karena KRIS itu bisa membooster omset Kang. Iya. Kenapa? Nah, contoh, konsumennya juga udah gitu. Iya, contoh tadinya kalau Akang atau teman-teman semua di sini ternyata anggaplah hanya berbasis manual atau masih tradisional. Anggaplah saya yang mau beli ternyata cuma bawa uang 10.000. Padahal pada saat ke TKP atau ke tempat usaha teman-teman jadi kabitan nih, pengen beli ini, beli itu, beli ini kan. Nggak mungkin semua dianjukin kan lah ya. Kalau kita jajan juga gitu kan. Tapi emang dari sifat Gen Z juga sekarang makan jarang bawa cash. Iya, nah kalau teman-teman belum ke arah sana, sedangkan sekarang kondisi di tengah masyarakat itu sudah step up lah ya, sudah satu langkah mungkin lebih maju, artinya sudah pakai KRIS dan lain-lain, bahkan sudah pakai aplikasi lain. Kalau teman-teman belum ke sana, belum punya NIB juga, ketinggalan teman-teman. Jadi tunggu apa lagi nih? Ada mitra strategisnya, DPMPTSP, bahkan sekarang selain DPTPS sebetulnya dinas-dinas lain pun sama kan, ikut membantu, ikut concern juga. Jadi artinya pemerintah, lembaga perbankan dalam konteks hal ini adalah pentahelix lah ya. Semua itu mendukung teman-teman untuk scale up, teman-teman untuk maju. Jadi tunggu apa lagi, programnya sudah jelas, programnya di DPMPTSP, di BJB juga sama-sama jelas, sama-sama bisa, saya rasa bisa diakomodir lah. Berarti rutenya mah bikin dulu NIB ke sini. Nah, terus nanti mampir ke kemana? Kalau yang jadi kalau kita ngobrolinnya mampir kemana, sebenarnya kami itu kan bukan hanya perbankan yang berbasis di Jawa Barat, teman-teman. Jadi sebagai orang Jawa Barat, karena memang ini banknya orang Jawa Barat, harus bangga. Kenapa? Karena saat ini Bank BJB sudah menjadi bank nasional secara bisnis. Kelas. Ya, oke. Jadi sudah ada. Udah nasional, Iya, sudah ada di 64 kantor cabang di seluruh Indonesia. Kita sudah ada di Batam. Jadi kalau teman-teman main ke Bali, di Denpasar ada juga BJB. Teman-teman main ke Sumatera, ke Lampung, ke Medan ada juga BJB gitu ya. Main ke Kalimantan, Balikpapan, Banjarmasin ada BJB juga gitu. Keren nih BJB. Jadi harus bangga. Kenapa? Ini kebanggaan ya. Kebanggaan. Saya juga sampai berapi-api ya. Jadi kenapa? Kenapa bangga? Karena memang belum semua perbankan khususnya yang sekupnya secara legalitasnya itu, kami kan secara legalitas masih bank daerah, tapi secara bisnis sudah nasional. Nah artinya tidak semua teman-teman bisa seperti itu, bahkan kami juga menjadi role model, menjadi benchmark untuk teman-teman yang lain, bank perbankan BPD lah khususnya lain, jadi benchmarking kita itu, karena BJB bisa pergerakannya gesit. Betul, bisa gesit. Sejak 2010 kami sudah menjadi perusahaan terbuka ya, sudah jadi PT. Artinya teman-teman di sini juga boleh memiliki saham Bank BJB.
Jadi karena kami sudah menjadi bank nasional dan tentunya program atau produknya juga sama, semua ada. Jadi artinya tunggu apa lagi? Jadi tinggal datang aja ke layanan Bank BJB terdekat gitu ya. Berarti tinggal ngomong Mbak atau Mas, saya mau Mbak, Kang, Mas, beli karena semua ada kan ya tadi ya. Itu tinggal saja. Opa ada nggak? Opa ada. Opa di Korea. Someday gitu ya. Mungkin ada di tempat lain di luar negeri yang intinya hampir di seluruh provinsi Jawa Barat udah pasti ada lah ya. Insya Allah. Di luar itu juga ada. Jadi teman-teman ketika menemui ternyata ada bank BJB terdekat, enggak untuk konsultasi, untuk mengakses produknya bisa di sana gitu ya. Atau mungkin nanti juga boleh melalui kita juga, karena nanti juga akan saya sharing nih nomor telepon atau handphone dari kita. Maka nanti ada di sini ya, ada di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal berkomunikasi saja. Bisi ternyata pengen ngobrol-ngobrol dulu atau pengen konsultasi mah enggak. Tapi kata saya mah yang bakal ditanya mah kredit mesra itu kayaknya ya. Iya mah, itu memang menjadi salah satu. Itu misalkan kan 5 orang. Ya, betul. Oke. 15. 5 orang sampai 20 orang. Oh, 20 orang. Oke, jadi itu bakal dapat berapa itu misalnya? Maksimal per orangnya itu untuk awal adalah 5 juta. Artinya kalau ada 5 orang berarti 25 juta kan satu kelompok, dan itu ada ketua kelompoknya. Oh, ada ketua kelompoknya. Biasanya ditunjuk oleh tadi komunitas itu. Jadi awalnya sebetulnya ini berbasisnya rumah ibadah. Jadi contoh di sekitar masjid kan suka ada yang dagang ya. Iya. Kayak tukang cilok, tukang bakso, tukang seblak, basreng dan lain-lain. Nah, itu awalnya itu mungkin jemaah rumah ibadah punya usaha, kemudian baru mulai gitu usahanya berjalan. Nah, itu awalnya berbasis rumah ibadah, tapi kami sekarang ini sudah berkembang produknya berbasis komunitas juga. Komunitas. Jadi misalnya komunitas sentra UMKM apa, komunitas ABCD, selama komunitasnya legal, produktif, dan juga tentunya diakui oleh pemerintah lah ya, sudah ada legal standingnya, tentunya itu juga bisa berbasis komunitas. Tapi kuncinya adalah tadi pilih orang-orang terdekat. Karena bestie juga belum tentu Kang. Bagian mayar mas oke. Biasanya bestie oge, palebah nambut mah palah heula. Gitu ya. Iya. Tapi begitu misalnya nanti pembayaran dan lain ngarelas leungit. Jadi artinya teman-teman pilih orang yang dipercaya. Jadi selain dekat ya dipercaya. Ya kami juga membentuk mitigasi. Kenapa sok lingkungan juga menjadi concern adalah tadi supaya tadi kelihatan Kang. Oh iya. Misalnya kok rumahnya poek-poek, ieu teh ngalih gitunya atau kemana? Tutup kabur atau nah misalnya ya gitu kan, atau kok si Akang teh jualan cilok 2 hari kok ngalayap kemana wae teu damang tos teu ican. Jadi kepantau gitu sama lingkungan ataupun sama komunitasnya. Jadi pilih yang terdekat, itu kuncinya. Kenapa? Karena tanggung renteng, karena teman-teman punya tanggung jawab untuk membantu teman-teman yang lain ketika teman yang satu tidak melakukan angsuran gitu. Berarti dari tadi minimal 5 juta 5 juta 20. Minimal 500.000 sebetulnya, tapi maksimalnya 5 juta untuk awalan. Oh, untuk awal. Per orangnya. Jadi meskipun 5 orang itu maksimalnya per orang tetap dapatnya 5 juta. Jadi kalau anggap ada 10 orang berarti 50 juta 50 kan. Juta. Kalau semua layak dapat segitu. Jadi kami juga kasih clue bahwa kalau pilih kelompok tong ngepastiin. Bisi karena kan perbankan tuh tadi ternyata pas diminta persyaratan belum punya NIB dan lain, berarti kan terbiasa. Banyak situasi lah. Ternyata ketika diajuin ternyata seliknya gitu ya, BI checkingnya seliknya ternyata tidak memenuhi persyaratan. Jadi kan tereliminasi tuh. Oh iya. Dengan sendirinya. Ternyata pada saat ngajuin ternyata yang ini mah kolektivitas perbankannya ataupun di lembaga keuangan pernah macet kan terbiasa. Artinya kemudian ternyata tidak punya catatan, tidak punya ABCD, artinya nggak bisa. Jadi milih nama tong pas. Kalau bisa mah sebanyak mungkin, nanti kita screening, kita verifikasi juga bisa mengerucut. Oh. Jadi tong ngepasting 5. Sebanyak mungkin, karena kalau 5 ternyata 3 orang, 2 orang atau bahkan 4 orangnya eliminasi. Jadi yang seorang ini harus bentuk lagi kelompok. Atau sandi jadi lami lah. Tapi itu syaratnya apa aja, Pak? Syaratnya mah memang sama pada umumnya mungkin dengan persyaratan kredit lain, tentunya KTP pasti diminta, kakak, surat nikah kalau yang sudah menikah gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya Pak saya mah sudah bercerai, ada akta cerainya boleh dilampirkan. Oh ternyata mohon maaf saya baru ditinggal bestie seumur hidup gitu ya. Artinya pasangan nikah, berarti surat kuningnya yang dilampirkan juga bisa. Itu nggak boleh kelewat, Pak?
Betul, itu pasti harus semua. ada. Kemudian yang selanjutnya tentunya punya NIB. atau punya legalitas usaha. Itu penting. Jadi ciri-ciri teman-teman pelaku usaha identitasnya apa? NIB. salah satunya. Ciri-ciri teman-teman jadi penduduk Indonesia apa? KTP. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya NIB, berarti belum punya legalitas sebagai pengusaha. Jadi tunggu apa lagi? Segera bikin lah ya. Jadi targetnya harus 1 juta. 1 juta, tapi alhamdulillah teman-teman udah terlampaui sekarang. Terlampaui luar biasa. Jadi iya. Dia targetin dari tengah tahun tuh pokoknya Ya. 1 juta NIB Ya. sampai akhir tahun Desember. Tapi kan sekarang baru bulan November, ini udah 1 juta. Tapi tetap berarti terus ya. Terus kita bakalan kan masyarakat Jawa Barat seluruh. Berarti yang 1 juta orang tadi bisa ngajuin ke PJB. itu programnya udah jelas tadi ya. Iya, Kita jelas. apa lagi? Aduh kan ini waktu kan udah. Oh ya, Steph. Ngobrol kayak gini kan waktunya Waktunya. kira-kira habis gitu. 2 jam ya. Oke, tadi Nah, kita kira-kira ada nggak akan apa yang mau ngingetin lagi ke teman-teman? closing statement lah ya. Iya, closing statement. Jadi kalau dari kami tentunya BJB sebagai mitra teman-teman UMKM, sahabat UMKM atau Sahabat UMKM. Jadi intinya kalau dari kita yuk tumbuh maju barengan bersama Bank BJB dan kemudian sebetulnya tidak ada kata terlambat untuk berhasil. Apa tadi kalau kita bercontoh Waluja saja sebetulnya Nenek Haji Enti itu yang menjadi pionir dan menjadi kiprahnya dan usianya sudah 72 tahun. 72-73 tahun masih energi, membina wanita juga, ekspor juga, dia masih berani maju ke depan, networking, negosiasi dengan ABCD. Jadi teman-teman yang majar tapi itu 40 tahun, tapi 50 tidak ada kata terlambat untuk berhasil. Yuk maju bersama-sama dengan program Bank BJB dan juga programnya DPMTSP melalui program GPT itu lah ya. Jadi itu mungkin kalau dari kita yuk bergabung dengan program kita. Mudah-mudahan kita bisa maju, tumbuh dan besar bersama. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi saya mau coba rangkum ya Kang ya. Jadi teman-teman yang mau usaha dan butuh permodalan, boleh diajakin dulu teman-temannya kumpulin sebanyak mungkin, minimal se-RT ya atau se-RP lah. Nah, kalau udah terkumpul bisa datang langsung ke Bank BJB terdekat. Atau mungkin bisa menghubungi panitia nih atau teman-teman podcaster DPMTSP lah ya. Boleh nanti kita Nanti sambungin. teman-teman sambungin, bantu mengarrange maka Di media sosial juga ada ya? ada. Jadi kami juga apa? punya Bank BJB. Bank BJB divisi UMKM. Divisi Di situ UMKM. teman-teman bisa memantauin namanya program-program atau kegiatan kita. Bahkan tadi link bincang bisnis yang Zoom itu juga di-sharing di sana gitu ya. Maka nanti juga kami nanti titipkan di sini. Siap, nanti kita Teman-teman di sini biar nanti di blasting ini jadi yang 1 juta orang itu tuh bisa ikutan itu semua. Alhamdulillah. Gitu. Pokoknya mah intinya mah kita tumbuh bersama. Tumbuh bersama maju barengan. Nah, ciri khas orang Sunda mah berapa yang maju sorangan. Nah, itu harus berhasil bersama, bisa bersama. Terima kasih nih udah datang dari Bank BJB, udah ngobrol banyak tentang program seputar BJB dan tentunya teman-teman, saya mau ingetin lagi nanti di 11 Desember di Puskadi kita bakalan ada kegiatan layanan terpadu. Apa aja? Yang pertama, bikin NIB gratis, terus ada SMI, HAKI, Halal, BPOM, tentunya layanan perbankan dari Bank BJB. Mau konsultasi gratis sampai puas ya. Betul. Sawarna. Gas. Jadi silakan dicatat tanggalnya, kalau masih bingung hubungi kita ya via Instagram, YouTube dan sebagainya. Jadi cukup sekian pembahasan kali ini. Saya Rudi Kamil bersama Bapak Aulia pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, foto dulu. Ya. Foto dulu Pak. Wah, thumbnail. Duduk berdiri Pak. Itu kayak bebas. Duduk.